Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-bab as-sabi'u wa thalathuna fi fadilati dzikril mauti. Bab yang ke-37 tentang keutamaan mengingat kematian. Qala al-Ghazali an-nasu imma munhamikun aw ta'ibun wa imma mubtadi'un aw haribun. Ammal munhamiku fala yadhkurul mauta wa in dzakarahu fayadhkuruhu lita'assufi ala dunyahu wa yastaghilu bimadammatihi wa hadhihi tazidu dzikral mauti minallahi bu'dan. Wa amma ta'ibu fa innahu yukthiru min dzikril mauti liyamba'itha bihi min qalbil khawfi wal khasyah. Imam Al-Ghazali menyebutkan kaitan dengan kematian, bahwa manusia itu dimungkinkan kaitan dengan kematian itu cuman ada dua kemungkinan. Pertama, ada yang bersikap munhamik, yang kedua bersikap taib. Ada orang ingat mati itu kalanya mungkin munhamik, dia sebenarnya jarang sekali ingat mati, bahkan tidak ingat mati. Tetapi seandainya dia ingat mati, itu pun hanya sekedar menyesali penderitaan hidupnya. Ini alternatif pertama. Jadi ada orang hidupnya nggak pernah ingat mati. Kalau ingat mati ketika dia susah. Jadi ketika sakit berat ingat mati. Ketika usaha gagal terus ingat mati. Itu namanya munhamik, kata Imam Ghazali. Jadi ingatnya karena kondisi kejepit dalam hidup. Ya cuman ingat matinya bukan ingat mati persiapan kebahagiaan setelah mati, tapi cuman menyesali dunia yang belum kesampaian. Itu sikap munhamik yang pertama. Jadi daripada hidup sengsara lebih baik mati, itu bahasanya begitu. Daripada hidup susah lebih baik mati. Daripada kaki tinggal sebelah lebih baik mati. Daripada mata buta lebih baik mati. Itu namanya munhamik, kata Imam Ghazali. Enggak, maksudnya ingat kan, itu bukan bunuh diri, masih hidup, cuman bahasanya daripada susah lebih baik mati. Padahal masih hidup, ya cuman sikapnya ingat matinya karena menyesali hidup yang belum kesampaian. Itu kan ada. Tapi ada juga orang ingat mati itu menimbulkan taubat. Ya kan, itu yang benar yang ini. Kalau yang tadi mah nggak benar. Ya ingat mati ketika kejepit, itulah itu nggak begitu ya. Itu ketika susah ya tadi ingat mati, tapi ingatnya bukan persiapan amal kan, cuman ngomong begitu doang. Tapi kalau ini taib. Yang kedua, kemungkinan ingat mati mengakibatkan orang lalu takut dari hatinya yang paling dalam, ya kepada Allah, kepada hukuman Allah, kepada siksa Allah dan seterusnya, sehingga dia taubat sungguh-sungguh. Ya, makanya ada manusia dipaksa taubat, ada manusia tidak dipaksa taubat. Ada kan orang dipaksa taubat. Orang dipaksa taubat itu orang yang ada di dalam penjara, ya kan? Orang di penjara itu kan dipaksa taubat. Makanya disebutnya bukan di penjara, di penjara. Iya, di dalam pembinaan.
Ya, tapi bukan pembinasaan ya, pembinaan ya. Iya, disebutnya pembinaan, cuman tadi tetap saja ada yang munhamik, ada yang taib. Ada yang dipaksa taubat berubah jadi orang soleh ketika keluar dari penjara, gitu kan Pak Haji ya. Ada yang dipaksa taubat tidak mempan karena ada di munhamik tadi, sehingga pulang dari penjara yang biasa garong lagi, gitu kan Pak Haji ya. Iya, karena tadi dipaksa taubat dia nggak mempan. Wong sekarang yang namanya cerita nyata dari orang-orang lapas nih Pak Haji ya. Yang kaya itu bandar narkoba dalam penjara. Ya. Bandar narkoba yang udah masuk penjara harusnya dipaksa taubat selesai, justru yang kaya itu bandar dalam penjara. Karena dia punya anak buah di luar ya Pak Haji. Anak buah di luarnya banyak. Nah itu namanya munhamik. Dalam Islam dipaksa taubat tapi kadang-kadang nggak inget kepada Allah, malah ya kayak begitu, nggak berubah dan tidak berubah. Ya karena hidup itu ada orang yang dapat hidayah, ada yang tidak dapat hidayah. Keluar dari penjara menjadi orang soleh luar biasa ada yang keluar lebih parah juga ada. Ya tergantung sikap tadi itu ketika dibina berhasil atau tidak berhasil. Ya karena orang disuruh taubat itu kalau dipaksa mungkin bisa, mungkin tidak, namanya juga dipaksa. Ya, nah di sini kalau Nabi nyebutnya begitu, ingatlah kalian secara terus-menerus terhadap yang disebut hazimul ladzat, yang menghabisi segala kenikmatan hidup, yaitu kematian. Makanya orang mati itu disebut habis nikmat hidup. Disebut bahasa Nabi hazimul ladzat, yang menghabisi semua kenikmatan hidup adalah kematian. Dan biasanya ketika orang sudah mau mati, nikmat itu dicabut secara pelan-pelan. Pertama telinganya dihilangin dulu pendengarannya, gitu kan. Nanti setelah itu matanya dihilangin penglihatannya. Jadi sedikit-sedikit dicabut nikmat hidupnya sedikit-sedikit. Yang terakhir nanti mulutnya mulai nggak bisa bicara. Iya. Dikurangi sedikit-sedikit, baru ketika waktunya sudah pas baru diambil oleh yang maha kuasa. Makanya ada orang mau meninggal dibawain kue segala macam. Jawabannya apa? Orang udah nggak doyan. Jawabannya udah nggak doyan. Dibawain sate, dimakan enak-enak. Begitu udah sih Pak makan, udah Rimah makan, udah nggak doyan. Jawabannya gitu. Artinya nikmat tadi itu sudah hilang gitu loh. Yang terakhir malah ngomong begini karena dia hobinya ngerokok, udah sih rokok aja. Begitu ngerokok jalan ruhnya gitu. Jadi yang terakhir dia pengen menikmati rokok gitu. Ada yang begitu. Itu beda-beda. Makanya orang ingat mati itu bagus kalau memang kaitannya untuk taubat. Karena dia akan berubah dalam waktu singkat menjadi orang yang sangat luar biasa dan baik. Itu istilahnya soleh luar biasa mendadak. Ya, makanya kenapa orang kalau sudah mati nggak boleh dinilai kebiasaan hidupnya. Karena ketika orang mau mati boleh jadi tinggal 1 menit dia taubat diterima. Iya kan? Karena Nabi bahasanya innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah pasti menerima taubat hamba selagi nyawa belum sampai di tenggorokan. Ya gorgor itu yang udah di sini udah krek-krek ngorok. Kalau udah begitu baru ya selesai taubat. Sepanjang belum begitu masih diterima. Makanya kalau masih ada waktu 1 menit atau 10 detik masih ada kesempatan taubat. Sehingga walaupun selama hidup jahat terus, nanti mati nggak boleh dinilai jelek. Boleh jadi ketika detik terakhir dia
diterima taubatnya. Dan itu rahasia Allah, tidak ada yang tahu. Itu ya, makanya Nabi cuman menyebutkan orang meninggal itu diukur dengan kebiasaan sehari-hari, gitu doang Nabi bahasanya. Tapi tidak pasti itu kan. Bahasa Nabi matan nasu ala ma'asya fihi. Manusia akan mati sesuai dengan kebiasaan hidup sehari-hari. Itu tapi tidak mutlak itu ya, umumnya. Ya, orang yang biasa gaplay pas gaplay mati. Itu kan. Orang yang biasa tipu-tipu pas nipu mati. Orang yang biasa calo tanah pas nyalo ngetipu orang mati. Ya, kebiasaan itu menghantarkan dia mati itu. Hanya kita sering dengar ada orang habis nipu tanah ya sekian miliar, ya ngomong kepada pihak yang dihubungkan belum sampai udah mati di jalan ya. Kadang-kadang begitu. Itu matan nas alama asabi. Orang yang biasa baca Quran ya begitu. Orang yang biasa tahajud ya begitu. Ya, lagi tahajud dipanggil Allah. Ada yang macam-macam lah. Ada yang lagi zikir, hobinya zikir ya pas zikir dipanggil Allah. Makanya orang hidup disuruh membiasakan yang baik-baik. Gitu. Ya, ada yang habis nyumbang masjid pulang dipanggil Allah. Macam-macam. Karena kebiasaan orang berbeda-beda. Makanya sampai ada tanda isyarat ada orang mati jarinya gerak-gerak. Cuman kalau jari gerak kan sekarang bisa dibagi-bagi Pak Haji. Kalau zaman dulu orang meninggal kalau jarinya begini berarti ahli zikir pakai tasbih. Ya kan? Biar dulu kan hitung tasbih begini. Pas mau mati tangannya begini ya kan? Ya. Tapi kalau sekarang bisa dipisah-pisah Pak Haji. Kan sekarang yang begini bisa juga HP. Iya kan Pak ya. Beda zamannya beda gitu loh. Iya kan ya Pak Haji ya. Boleh jadi yang biasa begini ngitung gaple. Ya artinya begini juga beda-beda kalau sekarang. Kalau dulu ya kan. Iya kan kalau yang dulu yang begini biasa zikir gitu loh ya kan. Kalau sekarang boleh jadi bukan biasa zikir, biasa gape, biasa main HP juga begini juga matinya sama. Nah di situ susah dibedakan karena zamannya berubah. Kalau zaman dulu kan nggak ada HP, ya kan, yang begini pasti dianggap ahli zikir ya. itu. Ya. Makanya nanti hisab yang paling banyak udah pasti jari telunjuk sama jari telunjuk kayaknya Pak Haji ya. Karena sehari-hari HP terus begini terus nanti dia hisab paling lama ini kali ya. Karena ini bisa jadi sumber fitnah tapi sumber pahala tergantung siapa yang bermain di situ. Ya kan itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al mautu jisrun yusilul insan alal insani. Ya di sini disebutkan yusilul habiba ilal habibi. Rasul menyebutkan sebenarnya kondisi mati itu gimana sih? Rasul menyebutkan kematian itu bagaikan jembatan yang menghantarkan sang kekasih kepada yang dicintai. Artinya meninggal yang sifatnya husnul khotimah itu kan dianggapnya merindukan berjumpa dengan Allah. Itu sehingga kematianlah jembatan yang menghantarkannya. Karena kalau belum mati belum ketemu kepada sang kekasih Allah Azza wa Jalla. Karena sering disebut innalillah wa inna ilaihi rajiun wa inna rajiuna ilallah gitu kan. Kita pasti kembali berjumpa dengan Allah. Itu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sabda lagi al mautu arbaun. Mati itu ada 4 macam. Pertama mautul ulama, wafatnya para ulama. Yang kedua mautul agniya, meninggalnya orang-orang kaya. Yang ketiga mautul fuqara, matinya orang-orang yang tidak ya, yang miskin, fakir. Yang keempat mautul umara, matinya para penguasa. Ya ini Nabi membagi menjadi 4.
Ada kematian ulama, kematian orang kaya, kematian orang miskin, kematian penguasa. Ya, famautul ulama sulmatun ay ingkisarun. Adapun kewafatan para ulama sulmatun adalah perpecahan. Fitini dalam hal agama. Ya, jadi kalau yang wafat ulama dampaknya adalah perpecahan kaitan dengan agama. Ya, apa perpecahan yang dimaksud? Akan terbelah itu. Kalau dia kiai, anak yang ini ngomong begini, anak yang ini ngomong begini. Lalu umat yang ini ngomong begini, yang ini ngomong begini. Artinya terjadi silih pendapat satu dengan yang lain, siapa yang pantas mengganti. Itu kan biasanya. Iya kan? Kata anak pertama saya, kata anak kedua saya, kata anak keempat saya. Ya kan? Ya akhirnya begitu saingan gak selesai, akhirnya jadi perpecahan. Itu ingkisar. Ya, makanya ketika Rasul wafat sebagai lambang orang paling pinter di dunia, terjadi semacam hampir perpecahan antara sahabat. Gitu kan? Untung ada Abu Bakar, orang yang dipercaya Rasul dan diterima. Akhirnya Abu Bakarlah tegas menggantikan peran Rasul, tetapi bukan dari sisi kerasulan, tapi dari sisi kebijakan. Karena bukan Rasul Abu Bakar, ya kan? Menggantikan dari sisi kebijakan. Sehingga Abu Bakar langsung berdiri di atas mimbar menyelesaikan perpecahan. Kan waktu Rasul wafat kan ribut, ya kan? Ada sahabat yang murtad banyak, yang imannya kuat juga banyak. Yang murtad begini, wah kalau begitu Muhammad gak bisa dijadikan pedoman, buktinya meninggal, ya kan? Kemudian yang lain dah, kan Nabi Muhammad juga manusia, ya gitu kan? Wah, akhirnya banyak pendapat yang macam-macam. Lalu Abu Bakar berdiri di atas mimbar menyelesaikan perpecahan. Bahasa pertama begini, ayyuhan nas, wahai segenap sahabat, kata Nabi, siapa yang menyembah Allah pasti Allah kekal, tidak akan mati-mati. Siapa yang menyembah Muhammad pasti rugi karena sekarang sudah wafat. Itu Abu Bakar. Bahasanya tegas. Yang fanatik kepada Rasul tidak wafat, disimbo kembali kepada ajaran yang benar. Ya kan gitu itu. Siapa yang mengkultuskan Muhammad harus kembali ke jalan yang benar. Tidak boleh dikultuskan bahwa Muhammad tidak akan mati. Tidak boleh, kata Abu Bakar. Karena Muhammad adalah manusia. Gitu. Lalu itu Abu Bakar tegas di atas mimbar. Siapa yang nggak kembali ke jalan yang benar tetap murtad, maka dihukum mati. Abu Bakar itu. Jadi tegas kan ya. Siapa yang menganggap Nabi Muhammad Tuhan dihukum mati. Gitu. Ya. Lah berikutnya Abu Bakar kemudian pidato tentang zakat. Hai orang Islam, kalian harus tetap mengeluarkan zakat. Siapa menentang zakat harus dihukum mati. Abu Bakar ya. Iya. Lu Abu Bakar begitu pidatonya tegas. Makanya berarti penggantian seorang figur ulama kayak Rasul, orang paling hebat itu, nyatanya dipanggil Allah juga menimbulkan perpecahan. Maka harus ada pengganti yang memumpuni seperti Abu Bakar Siddiq. Artinya kalau ada ulama wafat nggak ada ganti yang memumpuni, pasti perpecahan. Itu. Ya, itu di mana-mana kan. Yang sering saya contohkan, Gontor yang dianggap hebat pecah jadi 3 sekarang. Ya karena gantinya tidak memumpuni tadi kan. Sama-sama lulusan Al-Azhar ini kan gitu ya Pak Haji ya. Ya anak-anak 3 kiai sama-sama lulusan Mekah ini kan gitu kan ya. Wah, akhirnya pecah jadi 3 kafling. Ya. Kiai Zarkasi kafling anaknya sana, Kiai Sahal sebelah sana, Kiai Subani sana. Gitu kan? Ya itu yang istilahnya sama lulusan Timur Tengah loh Pak Haji, tetap aja pecah gitu kan ya. Apalagi kiai-kiai kecil gitu ya, ya boleh jadi lebih parah gitu kan ya.
Ya gitu itu. Ya nyatanya kayak begitu kan, ya itu perjuangan Islam. Memang wafatnya para ulama menimbulkan perpecahan dalam hal agama. Artinya kalau tidak ada figur seperti Abu Bakar Siddiq. Jadi tidak mesti harus alim kayak Nabi, enggak. Tapi ketegasan kebijakan yang bisa menyelesaikan masalah itu penting. Ya makanya zaman Abu Bakar nggak ada paham miring-miring ini yang Syiah segala, nggak ada Pak Haji. Ya karena Abu Bakarnya tegas itu tuh. Kemudian digantikan dengan Umar. Umar jauh lebih tegas, ya kan? Maka kalau ada paham miring-miring yang begitu itu dihajar habis sama Umar. Maka tidak ada paham miring-miring zaman itu. Muncul paham macam-macam ketika Utsman jadi khalifah. Karena Utsman kurang tegas. itu. Akhirnya ada Syiah, Mu'tazilah segala macam. Itu muncul ketika penguasanya tidak tegas. itu. Makanya sama Indonesia juga kalau nggak tegas penguasanya, waduh aliran. Orang Islam di Indonesia itu alirannya mencapai 333. Menarik bukan? Ya. Ya. Lu ya. Wong Nabi bilang nanti Islam pecah jadi 73. Lah di Indonesia bukan 73, 333. Itu orang Indonesia. Dia nggak suka dikit sama tokoh ini bikin aliran lagi, nggak suka dengan tokoh ini bikin aliran lagi. Kan dijamin demokrasi gitu kan bahasanya gitu Pak Haji ya. Kan dijamin sama hak asasi manusia. Akhirnya berkembang terus sampai ya nanti jadi aliran model apa ya gitu itu. Ya kalau memang nanti kira-kira sama bikin bentuk baru gitu kan ya. Ya dengan ciri-ciri baru, atribut baru itu ya karena pemimpinnya tidak tegas. Contohlah kita dengan tetangga. Emang di Malaysia ada aliran yang miring-miring? Nggak ada. Emang di Brunei ada aliran yang miring-miring? Nggak ada Pak Agus. Kenapa? Di Brunei kalau ada orang yang tidak ahli sunnah wal jamaah diusir dari Brunei. Itu. Ya karena Raja Bolkiah itu orang Mesir. Ya kan ya. Sultan Bolkiah Brunei aslinya orang Mesir ahli sunnah wal jamaah. Kalau ada aliran macam-macam dari Indonesia masuk sana, diusir lagi kalau nggak paham. Subuh nggak pakai kunut, diusir dari Brunei. Itu Brunei tegas. Malaysia juga sama gitu itu. Kalau Malaysia dipegang sama rajanya, 9 raja Malaysia. Karena politiknya dipegang sama perdana menteri, agamanya dipegang kerajaan. Jadi kerajaan itu kayak menteri agama kalau di kita ya. Malaysia nggak ada menteri agama. Jadi memang kebijakan yang tegas oleh penguasa itu ya memang begitu. Ya makanya di Indonesia untung ada Muhammadiyah sama NU yang meluruskan ya kan. Kalau macam-macam udahlah minggir aja gitu. Ya karena kalau nggak, karena dua-duanya pendiri republik ini gitu loh. Kalau yang lain kan muncul setelah merdeka. Kalau Muhammadiyah sama NU sebelum ada Indonesia dia mendirikan Indonesia gitu loh. Jadi kedua-duanya itu yang menjadi keuntungan bagi pemerintah ya Pak Haji ya. Kalau pemerintah nggak ada dua organisasi itu kedodoran, nggak bisa ngatasi aliran itu. Itu. Ya makanya alhamdulillah kita punya organisasi besar di Republik ini sehingga negara ini nggak gampang diombang-ambing. Kembali ke situ lagi. Ya makanya benar bahwa kepemimpinan Islam itu harus tegas. Kalau nggak tegas akhirnya banyak versi yang macam-macam. Kemudian wa mautul aghnia. Kalau orang yang meninggal orang kaya gimana dampaknya? Di sini disebutkan kata Nabi hasrah. Ya, apa hasrah? Ay asaddul huzni ala syai'il ghaib. Adalah penyesalan ya, kerugian dan kesedihan yang berlebih terhadap sesuatu yang sudah hilang. Maksudnya gimana? Orang kalau kaya meninggal itu kan biasanya nanti sedihnya itu sayang amat harta banyak nggak ada pahalanya
gitu kan. Kecuali kalau dia kaya habis untuk perjuangan kayak Siti Khadijah, ya enggak gitu loh Pak Haji. Ini maksudnya orang kaya, kekayaannya berlimpah, begitu meninggal kekayaan yang ditinggalkan itu tidak ada gunanya. Al-Muhajirin siap menampung kata Pak Haji. Itu rugi. Ya, ruginya nanti dia kan, ya Allah kenapa saya meninggal kemarin tidak diwakafkan aja semua gitu kan ya. Ya kan? Jadi pahala gitu loh. Ya, makanya orang kaya itu meninggal boleh jadi kayak kayanya Siti Khadijah, tapi kan Khadijah akhirnya meninggal bukan kaya gitu. Ya kan, Siti Khadijah itu kan zaman Nabi orang paling kaya. Ya, tapi karena selama jadi istri Nabi kekayaannya habis untuk perjuangan Islam, begitu mau wafat tidak punya apa-apa kecuali untuk beli kafan dan yang terkait. Ditanya sama Rasul, istriku dulu kamu kaya, sekarang mau udah sepuh begini tidak punya apa-apa, apakah perlu saya ganti kekayaannya? Nabi bahasanya gitu. Apa perlu kekayaan yang dulu-dulu saya ganti, kata Rasul. Enggak, saya tidak butuh. Karena saya meninggal, kekayaanku sudah untuk Islam, itu cukup. Hanya kapan yang saya butuhkan. Itu Siti Khadijah. Ya, kalau itu mau nggak rugi kan ya Pak Haji. Yang ini mau nggak sedih. Karena habis ditinggalkan pahalanya berjalan. Ini yang dimaksud enggak. Kekayaan yang masih ditinggalkan gak ada faedahnya itulah yang menimbulkan kesedihan luar biasa bagi si mayit itu, bukan yang hidup, bukan Pak Haji ya. Bagi si mayitnya itu sendiri ya. Jadi kalau dia kaya dihabiskan kayak Khadijah ya enggak ada kata sedih di situ mah. Ya pantas Imam Al-Ghazali itu dulunya kaya raya, sama ketika sudah sepuh diwakafkan semua kekayaannya. Ya karena kayak tadi itu, karena Imam Ghazali itu pernah jadi menteri kehakiman, ya kan? Pernah jadi pendiri Universitas Nizamiyah Irak, ya. Jadi disebut kaya, memang kaya, tapi begitu sudah masuk sepuh jadi ahli tasawuf, semua kekayaannya diwakafkan semua. Itu artinya dia tahu nanti mati nggak dibawain. Kalau diwakafkan kan pahalanya berjalan terus. Cuman begitu, wakaf yang sifatnya pahalanya panjang, tentu setannya lebih kuat. Ya, iya. Wakaf yang jangka panjang sampai kiamat adalah wakaf tanah. Ya kan? Wakaf yang jangka panjang itu tanah. Masjid boleh dibangun 100 kali, tapi tanah tetap tidak akan dirubah. Ya kan? Ya. Ya, makanya setannya yang paling kuat godanya di tanah. Ada kakek wakaf tanah, nanti cucunya yang jual. Ya, ya. Kakeknya wakaf tanah buat masjid, udah jadi semua, akhirnya rame masjidnya. Begitu kakeknya wafat, cucunya nggak punya uang, dilihat surat wakafnya nggak ada. Namanya kakek saya. Digugat lagi, dijual. Karena setannya lebih kuat bahwa disitulah pahala yang paling panjang. Gitu. Ya kan? Begitu sehari-hari di alam kubur dapat kiriman, tiba-tiba stop. Nah, ini kiriman saya kemana? Nggak taunya dijual cucunya. Masjidnya dijual cucunya. Loh, itu dalam kehidupan ada Pak Haji, ada gitu itu. Makanya kalau wakaf-wakaf begitu, mendingan jangan cerita, kasih tahu ke anak cucu di zaman sekarang Pak Haji. Karena kalau tahu anak cucu pasti suatu saat digugat. Itu. Apalagi suratnya nggak ada di zaman sekarang. Waduh, repot. Ya kalau masjid zaman Bahala mana ada suratnya Pak Haji? Nggak ada kan? Nggak ada, wakaf aja. Lah contohnya pesantren Pelamunan itu yang wakaf kan keluarga Pak Kiai Haji Harun almarhum. Tapi nggak ada suratnya itu Pak Haji. Ya, kalau keluarganya tahu digugat ya pesantren Pelamunan hilang. Ya itu wakaf juga. Cuman pakai ucapan doang zaman dulu. Ya,
Nah itu hati-hati di zaman sekarang kalau hal-hal semacam itu yang sifatnya jariah jangka panjang, setannya jauh lebih kuat. Kemudian mautul fuqara rohatun. Kata Nabi, meninggalnya orang nggak punya, orang fakir, orang miskin, orang bernasib malang, itu rohatun. Kata Nabi dianggap istirahat. Istirahat dari penderitaan kalau memang dia muslim. Ya, maksudnya orang muslim yang nasibnya malang, rajin ibadah, rajin zikir, begitu meninggal, ya beban tadi menderita kemiskinannya kan hilang, lalu dapat kebahagiaan sehingga disebut rohah, istirahat. Itu kalau dia muslim. Ya kalau nggak muslim ya tetap aja hidup tidak beriman, miskin, masuk kubur digebukin malaikat, ya lebih parah. Ya. Udah derita tambah derita lagi, derita bertubi-tubi. Ini mah enggak, yang fakir tapi muslim. Gitu itu. Ya, wa mautul umara fitnatun. Selanjutnya meninggalnya para penguasa adalah fitnah. Ya, ai musibatun awing kisar. Ya kalau penguasa meninggal biasanya menimbulkan fitnah, ujian, ya. Ya, bagaimana fitnahnya? Ya biasanya kalau penguasa meninggal kan, yang saingan banyak. Ya, yang bersaing banyak mau ganti. Ya, pejabat yang ganti kan saingan. Itu namanya fitnah, nyikut sana, nyikut sini. Ya, makanya kalau pejabat meninggal yang mau menggantikan, waduh berderet. Tapi kalau ulama meninggal yang menggantikan susah. Iya, kalau pejabat yang meninggal kan yang mengganti sedar tuh. Selonya dihitung walah panjang. Tapi kalau ulama yang wafat yang mengganti ketakutan. Ya, yang menggantikan bingung. Ya emang begitu, Rasul gambarkannya kayak begitu. Jadi fitnah. Makanya Pak Haji kan punya saudara di Malimping kan? Iya punya ya. Oh iya, ibu orang Malimping malah ya. Iya. Malimping itu ada desa namanya Bagedur. Bagedur ya. Iya Bagedur ya. Iya. Itu Bagedur itu nggak pernah punya kades Pak Haji ya. Nggak punya kades, bentar mati. Ganti kades mati lagi. Ini Pak Haji. Ya karena tadi itu ya jadi fitnah. Iya di Bagedur gitu kan. Loh, Pak Haji yang orang sana ya, istrinya ya. Cuman infonya nggak tahu oleh Pak Haji ya. Saya mah tahunya dari orang sana. Ya tahun 2001 itu kan ada pemilihan kades Bagedur. Ya kan ya. Begitu yang kalah dendam sama yang menang. Baru habis pilihan, belum sampai diangkat jadi ya, pejabat, belum dilantik. Ya, oleh lawannya dibunuh. Ya kan? Dibunuh lewat adiknya calon yang kalah, kebetulan orang yang polisi militer punya PM. Ya, orang PM Guntur Jakarta. Ya, akhirnya ada 9 PM kan ya. Serang 1, 8 Guntur. Ya. Itu dibunuh, mau dibuang ke laut, apa laut namanya? Sawarna apa namanya? Sawarna apa namanya? Sawarna yang curam, orang jarang berani. Sawarna bukan? Jadi turunannya juga orang nyopir jarang berani. Gini, gitu tuh kan. Kalau sopir nggak jago, jungkel ke jurang. Ini buang ke sana. Ya. Tapi rupanya anaknya tahu ketika bapaknya diculik di mobil itu, diikuti pakai motor king yang anak SMA itu. Muter balik ngasih tahu polisi yang sebelah sana, dihadang sama dari sana. Ketangkep ya. Ya akhirnya ya udah tinggal mayit, udah di pinggir laut, cuman ketangkep. 9-9-nya PM ketangkep semua. Ya yang PM Jakarta dihukum di Jakarta, yang PM Serang dihukum di Serang. Waktu itu saya tinggal di Cimuncang Pak Haji, kan PM-nya di seberang saya di Cimuncang gitu. Tiap pagi ditendangin sama komandan muter Taman Sari itu Pak Haji. PM muter Taman Sari, tiap pagi itu ditendangin. Ya
sambil diborgol ditendangin. Itu tadi yang terlibat pembunuhan, diarak seminggu itu tiap pagi tendang jigar muter Taman Sari. Itu nyatanya tadi pilihan lagi dibunuh lagi Pak Haji. Sampai sekarang nggak punya kades ya. Kalau yang kemarin dibunuh katanya lagi habis sambutan pengantin pulang mati dari mimbar. Mungkin dibunuhnya nggak pakai senjata ya. Habis nyanyi di panggung ya pulang mati. Nggak tahu dibunuh apa. Kata Pak Haji Arif, santet itu apa juga nggak tahu saya. Ya. Apa sih santet Pak Haji juga nggak tahu, sihir kali ya. Iya. Ya itu sampai sekarang nggak ada kades lagi, siapa yang ganti mati lagi, karena dianggapnya lahan paling basah. Bener nggak Pak Haji? Iya, sepandang pantai itu pajaknya gede katanya, Bagedur itu. Ya lahan basah nyebutnya, rebutan lahan. Yang jelas memang jadi berbahaya. Kalau memang tadi itu, kalau penguasaan jadi penguasa lahan kayak penguasa apa saja, pasti kalau mati jadi fitnah gitu. Makanya kalau ada penguasaan apapun mestinya ada pengontrolan ya, keamanan yang lebih baik. Kalau enggak ya tadi jadi fitnah dan jadi ujian seterusnya. Ya makanya kalau diatur dengan rapi ya enggak lah. Wali kota meninggal diganti yang baru ya enggak ada masalah kalau aturannya baik ya. Tapi kalau enggak baik pasti menimbulkan fitnah yang luar biasa, bahkan musibah yang luar biasa tadi itu. Ya kalau pembunuhan kan namanya musibah luar biasa bukan ya? Disebutnya luar biasa. Itu kondisi kematian seseorang dampak berikutnya ya kan. Jadi ada keadaan kematian, ada dampak setelah kematian. Nah, itu sehingga dalam Islam ada yang disebut dengan takziah. Ya kan? Apa takziah? Takziah itu kan menanggulangi dampak kematian. Jadi tujuan takziah itu mengatasi kematian yang dampaknya kurang baik. Maka ada takziah. Apa takziah? Takziah itu artinya menghibur. Azza yu'azzi takziatan itu artinya menghibur. Menghibur siapa? Menghibur sahibul musibah. Ya kalau yang mati mah nggak usah dihibur. Ya, yang sahibul musibah yang dihibur. Yang tadinya mau berantem rebutan warisan, ada yang takziah. Udah sih jangan rebutan kata yang takziah gitu kan ya. Ya iya kan dinasehati sama yang datang takziah itu. Ada yang kakak mama beradik berantem, gara-gara kamu sih nggak dibawa ke rumah sakit. Kata kakaknya kan sayanya sibuk ya. Ribut lagi, diademin lagi sama yang takziah. Gitu kan. Coba kalau nggak ada yang takziah, waduh duel semuanya kali ya. Iya, apalagi ada provokatornya. Waduh, bisa golok-golokan. Makanya kita tetangga suruh takziah itu maksudnya ngibur biar nggak ada apa-apa. Ada yang nangis terus gimana nangis? Ya terus gimana nanti 7 hari nggak punya uang, 3 hari nggak punya uang, itu juga nggak apa-apa. Gitu kan kalau ada yang takziah kan begitu ya. Coba kalau nggak ada yang takziah ribut lagi, udahlah jual tanah aja, ngutang aja kan gitu itu. Coba kalau ada yang takziah kan selesai kan ya. Kata Pak Agus sudah sih nggak usah tahlilan segala, kalau nggak ada uang tahlilin sendiri aja. Ya kan, karena kalau ngundang orang nggak punya uang ya kan, daripada ngutang nanti nggak kuat bayar malah jadi repot gitu kan ya. Sini mah ditanggung Pak Agus. Oh tanggung Pak Agus, alhamdulillah. Itu ada penjaminnya kata Pak Agus katanya ya. Iyalah suruh tahlilan sendirian Pak Agus, kasihan dia capek ya. Ya inilah yang dapat dibacakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.